Saat menghadapi kesusahan, Mazmur 3 ayat 1 sampai 9. Saudara, hidup ini ada pasang surutnya. Saat pasang naik, kita berjaya. Mestakung, semesta mendukung. Keluarga sehat, bisnis lancar, pekerjaan bagus, studi mulus, badan sehat walafiat, jiwa seger waras, mensana in corpore sano, panjang jodoh, panjang jiwa. Dengan bersuka cita, kita pun mengucap syukur kepada Allah. Tapi ada kalanya pasang turun itu datang. Rasanya segala sesuatu menjadi serba salah. Semesta bukannya mendukung, malah menelikung. Istri atau suami dan anak, atau mungkin kita sendiri, jatuh sakit. Bisnis lesu, pekerjaan sulit. Studi kita jalani dengan tertatih-tatih. Badan rasanya remuk. Pikiran pating semliwer, kalut. Masalah datang bertubi-tubi dan tak kunjung pergi. Dengan susah hati kita wadul mengadu kepada yang ilahi, sing gawe urip. Duh Gusti, mengadu kepada yang ilahi. Saudara, itulah yang dilakukan Daud, sebagaimana tergambar dalam Mazmur 3 ayat 1 sampai 9 ini. Setelah sekian lama menikmati suasana yang terbilang baik-baik saja, tiba-tiba Daud harus menghadapi kenyataan tak terduga. Absalom, salah seorang putranya, mengerahkan pasukan ke Yerusalem untuk merebut kekuasaan sebagai Raja Israel. Kudeta. Anak mengkudeta ayah. Dalam istilah Bung Karno, peristiwa ini merupakan suatu complete overwhelming. Saudara, Daud sadar sekian lama ia telah hidup dalam suasana damai yang semu. Ada api dalam sekam. Sekarang api itu menyala besar dan sebentar lagi akan menelan habis sekam itu. Betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Begitu gumamnya, nyaris tak percaya. Sebagaimana kita baca dalam Mazmur 3 ayat 2. Berpikir cepat dalam situasi genting, Raja Daud memutuskan untuk meninggalkan ibu kota, Yerusalem, mengevakuasi seluruh jajaran dan pasukannya. Tinggal gelanggang colong pelayu. Ia terpaksa, karena baginda tidak ingin kota Yerusalem terendam dalam sungai darah akibat baku bunuh anak dan ayah. Tapi saudara, keputusan itu sangat tidak populer di mata sebagian rakyat. Betapa tidak, mosok raja meninggalkan ibu kota, lambang kedaulatan negara. Tengoklah Mazmur 122. Bukankah ibu kota yang sentosa melambangkan pertahanan negara yang memberi rasa aman kepada segenap rakyat? Bukankah ibu kota merupakan tempat kemah pertemuan atau kemah suci, tempat Yahweh atau Tuhan Allah Israel bersemayam di tengah-tengah umatnya, sehingga umat dari segala penjuru Israel datang untuk beribadah dan merasakan persatuan dan kesatuan di antara mereka sebagai bangsa pilihan Allah. Bukankah ibu kota
merupakan pusat penegakan hukum yang melayani keadilan, khususnya bagi mereka yang miskin, wong cilik, yang lemah dan tiada berdaya. Tapi sekarang saudara, raja, para imam, para panglima, dan seluruh pasukan malah meninggalkan ibu kota, menyingkir tanpa memberikan perlawanan sama sekali. Sungguh memalukan. Sementara Absalom dan pasukannya memasuki Yerusalem dengan jaya, Daud mendengar bahwa banyak orang berkomentar miring. Bagi Daud tidak ada pertolongan dari Allah. Ayat 3. Maksud komentar itu, Allah telah meninggalkan Daud. Demikianlah, saudara, Daud mengalami 2 pukulan telak. Secara politik, ia kehilangan tahta. Secara psikologis, ia tertekan, diintimidasi oleh propaganda bahwa Allah telah meninggalkan dirinya. Dalam situasi demikian, saudara, apa yang dilakukan Daud? Oh, ia berusaha meneguhkan imannya. Ia berdoa, "Tetapi Engkau, Tuhan, adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku." Saudara, dalam perjalanan hidupnya, Daud sudah mengalami bahwa yang pertama, Allah selalu melindunginya dari orang-orang yang ingin mencabut nyawanya. Bukankah saat diburu oleh Saul dan pasukannya, Allah senantiasa melindungi Daud sehingga ia tidak jatuh ke dalam tangan Raja Israel yang pertama itu. Yang kedua, Daud sudah mengalami bahwa Allah tidak pernah membiarkan dirinya dipermalukan di hadapan orang. Kepercayaannya kepada Allah tidak pernah mengecewakannya. Allah senantiasa menepati janjinya. Allah senantiasa membelanya saat ia diperlakukan sewenang-wenang. Mungkin kita ingat peristiwa Nabal yang menghinanya sedemikian rupa. Tapi kemudian Allah menunjukkan bahwa sesungguhnya Daud ada di pihak yang benar. Saudara, dalam pergumulan yang hebat, di tengah kegamangan hati, teguhkanlah iman kita dengan mengingat perbuatan-perbuatan kasih setia Allah dalam hidup kita. Allah tidak berubah. Kasih setianya untuk selamanya. Dialah pelindung kita. Maka berlindunglah kepadanya. Dialah kemuliaan kita yang tidak akan membiarkan kita dipermalukan. Karena itu, carilah wajahnya. Percaya, meski gamang, percaya akan kasih setia Allah. Karena itu, Daud berseru dengan nyaring kepada Tuhan, kepada Yahweh Allahnya. Berseru berdasarkan pengenalan akan Allah yang berlimpah dengan kasih setia, yang berkomitmen kepadanya. Daud tahu bahwa Allah niscaya menjawabnya dari gunungnya yang kudus. Ayat 5. Ya saudara, Allah bersemayam di sorga. Tetapi ia menyertai orang-orang yang percaya dan berharap kepadanya. Ya, Allah bersemayam di kemah sucinya. Tetapi ia dekat dengan orang-orang yang berlindung kepadanya dan mencari wajahnya. Saudara, kepastian ini menenteramkan hati Daud. Itulah sebabnya ia membaringkan diri lalu tidur. Hati yang tentram, pikiran yang jernih,
Kepastian ini juga membangkitkan keberanian di hati Daud untuk menghadapi berbagai kemungkinan yang buruk. Ia berkata, "Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku." Ayat 6b dan 7. Kemudian ketika tiba waktunya untuk membuat perhitungan dengan para perampas tahta, dalam arti menegakkan kembali apa yang benar dan adil, Daud berseru kepada Yahweh, "Tuhan, mohon agar Allahnya itu berperang di pihaknya. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allahku." Ayat 8a. Saudara, Daud seorang panglima perang yang ulung, berdasarkan pengalaman yang sangat kaya di banyak pertempuran. Ia tahu apa artinya siasat. Ia tahu bagaimana caranya mengalahkan lawan dan memenangkan pertempuran bahkan perang. Tentu ia telah mempersiapkan segala sesuatunya dalam menghadapi Absalom anaknya itu. Tetapi Daud sadar bahwa dalam perang Tuhan, Yahweh lah yang sebenarnya berperang. Manusia sekedar alat yang melaluinya Allah berkarya. Ia harus rendah hati. Tidak boleh menepuk dada karena kepandaiannya atau karena kehebatan pasukannya. Memang kuasa Allah tidak pernah menafikan upaya baik manusia. Sebaliknya juga, upaya baik dari pihak manusia tidak pernah boleh menggantikan kuasa Allah. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Ayat 8. Daud pun mengumandangkan keyakinan iman dan memohonkan berkat Allahnya bagi seluruh umat. Dan Tuhan datang, dari Tuhan datang pertolongan. Berkat-Mu atas umat-Mu. Saudara, saat menghadapi kesusahan, bukankah sudah sepatutnya kita mengingat kasih setia Allah yang senantiasa melindungi dan tidak pernah membiarkan kita dipermalukan? Saat menghadapi kesusahan, mari datang kepadanya, mencari wajahnya, berseru-seru kepadanya. Saat menghadapi kesusahan, nikmatilah ketenangan, ketentraman hati dan pikiran, sehingga kita dapat beristirahat dan mengumpulkan kekuatan serta konsentrasi untuk membuat perencanaan yang baik. Saat menghadapi kesusahan, yakinilah bahwa Allah akan memberi kita kekuatan dan kemampuan untuk menemukan atau melihat jalan keluar yang telah disiapkannya bagi kita. Saat menghadapi kesusahan, rendahkanlah diri di hadapan Allah, karena kemenangan sejati hanya ada padanya. Saat menghadapi kesusahan, mari kita yakini bahwa dengan menjawab doa-doa kita, sesungguhnya Allah ingin memberkati umatnya. Allah memberkati kita agar kita menjadi berkat, kesaksian bagi umatnya. Terpujilah Allah.